Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Selasa 9 November 2021. Bacaan-bacaan suci hari ini diambil dari bacaan pertama Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 12. Dan bacaan Injil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja memestakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Gereja Basilika Lateran adalah lambang kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada dalam penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pada masa penganiayaan ini, orang Kristen tidak bebas untuk melakukan keagamaan. Mereka hanya dapat berkumpul di rumah-rumah tinggal orang Kristen. Dan upacara keagamaan biasanya dirayakan di katakombe, yaitu kuburan bawah tanah di luar kota. Gereja Basilika Lateran juga menjadi tahta atau gereja katedral uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus. Maka gereja ini menjadi induk semua gereja baik di Roma maupun di seluruh dunia, dan juga menjadi simbol kesatuan seluruh gereja dan umat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi permenungan kita bersama adalah apa makna gereja atau bait Allah ini untuk kita. Dalam bacaan pertama, Yehezkiel bernubuat, "Aku melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup." Jika kita mendengar kata air, tentunya hati kita sangatlah adem, tenang, damai, dan tentram. Karena air seringkali digambarkan sebagai berkat yang memberi kehidupan, kesuburan bagi manusia dan makhluk lainnya. Maka gereja harus sadar untuk memberikan kehidupan dan memastikan kehidupan itu berbuah. Gereja tidak untuk menjadi kaya secara fisik, tapi kaya karena dialami dan dirasakan kehadirannya oleh banyak orang. Di sisi yang lain, kita tidak boleh hanya menuntut apa yang telah diberikan gereja. Kita juga harus berani merenungkan apa yang sudah kita berikan kepada gereja. Dalam bacaan Injil, Yesus marah karena bait Allah tidak lagi digunakan sebagaimana tempat ataupun sarana bertemu dengan Allah, mendengarkan firman, dan mendapatkan kedamaian, tetapi dijadikan menjadi sarang penyabun untuk mencari keuntungan diri sendiri. Mari kita lihat fakta saat ini. Kemarahan serupa masih terjadi saat ini. Memang secara kasat mata kita tidak berjualan di gereja, tetapi bisa saja dari sikap dan tindakan kita memperlihatkan orientasi untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Ketika kita membutuhkan pelayanan dari gereja, katakanlah karena perkawinan, baptis, komuni, misa requiem, disitulah kita baru terlihat. Maka gereja berarti untuk kita ketika ada yang penting untuk hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja akan senantiasa hadir untuk hidup kita. Kristus menjadi batu penjuru telah menetapkan gereja sebagai kediamannya, atau dengan kata lain, Yesuslah gereja itu. Dari sanalah akan mengalir air kehidupan. Dari sanalah hidup dan usaha kehidupan kita akan semakin berbuah berlimpah. Maka semoga kita semakin sadar atas persekutuan kita dengan dan dalam gereja. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.